Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari, keadaan terang. Matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Dalam teks sebelumnya, kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Misalnya, kosakata terang, gelap, matahari, bintang, dan bulan. Menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Kita dapat membuat kalimat berdasarkan gambar. Cara untuk dapat membuat kalimat yang tepat yaitu: pertama, perhatikan gambar dengan saksama. Kedua, gunakan kata-katamu sendiri. Dan yang ketiga, tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar atau huruf kapital dan gunakan tanda baca yang tepat. Perhatikan contoh beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar berikut. Ayo, perhatikan gambar. Setelah itu, kita bisa menuliskan kalimat berdasarkan gambar seperti contoh berikut. Cuaca terlihat cerah di siang hari. Matahari bersinar dengan terang. Langit dihiasi awan berwarna putih. Ayo, perhatikan gambar. Kita bisa menuliskan kalimat yang sesuai gambar seperti contoh berikut. Bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuaca cerah, berawan, atau hujan. Kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah tentu berbeda dengan saat mendung ataupun hujan. Perhatikan contoh berikut. Saat cuaca cerah, kita dapat bermain di luar rumah, misalnya bermain sepak bola. Kemudian, saat cuaca hujan, kita dapat bermain di dalam rumah, misalnya bermain bersama adik. Menuliskan kalimat sederhana. Kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Perhatikan contoh kalimat menggunakan kosakata peristiwa siang dan malam berikut. Yang pertama, kosakata awan. Contoh kalimatnya, awan di langit terlihat bagaikan gumpalan kapas. Berikutnya, kosakata bulan. Contoh kalimatnya, malam ini bulan purnama bersinar terang. Contoh kosakata panas. Kalimatnya, panas matahari siang ini sangat terasa di kulit. Menceritakan peristiwa siang dan malam sesuai gambar. Kalimat yang sesuai dengan gambar
dapat ditulis menggunakan kata-katamu sendiri. Jika terdapat gambar berseri, kamu dapat menulis sebuah cerita. Caranya dengan merangkai kalimat-kalimat yang telah dibuat berdasarkan gambar. Berikut langkah-langkah membuat cerita dari gambar berseri. Langkah yang pertama, perhatikan gambar satu persatu dengan saksama. Langkah kedua, buatlah kalimat dari setiap gambar. Langkah ketiga, rangkailah kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang padu. Membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Pada siang hari, matahari bersinar terang. Panas matahari membuat udara terasa hangat. Pada malam hari, bulan dan bintang terlihat di langit yang cerah. Udara malam terasa lebih dingin dan sejuk. Ayo perhatikan kedua gambar ini. Gambar pertama adalah contoh aktivitas pada siang hari. Sedangkan gambar kedua adalah contoh aktivitas pada malam hari. Kalian dapat menulis cerita berdasarkan perbedaan siang dan malam. Untuk membuat sebuah cerita, buatlah beberapa kalimat terlebih dahulu. Setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Rangkailah kalimat tersebut dengan benar sesuai urutan kejadiannya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat pujian. Di Indonesia, terdapat 2 musim. Ada musim penghujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau, matahari bersinar terang. Udara pun terasa hangat. Musim kemarau membuat persediaan air menjadi berkurang. Tanah pun menjadi kering. Walaupun persediaan air berkurang, Komang tetap ingat untuk menyiram tanamannya. Perhatikan percakapan antara Komang dan Fitri berikut. Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu. Terima kasih, Fitri. Tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan mati. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Kalimat pujian tersebut diberikan Fitri untuk Komang. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan. Berikut beberapa contoh kalimat pujian. Dedi hebat, bisa melakukan gerakan kapal terbang. Wah, Fitri rajin sekali mencuci piring. Jonas memang anak yang kreatif. Komang lincah sekali meloncat tali. Menuliskan tanggapan dari kalimat pujian. Pada musim kemarau, matahari bersinar terang. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Perhatikan percakapan antara Mita dan ibunya berikut. Ibu senang sekali melihatmu rajin membantu ibu.
Kamu memang anak yang baik, Mita. Terima kasih, Ibu. Aku berjanji untuk selalu membantu Ibu selama aku mampu. Pada percakapan di atas, terdapat kalimat pujian yang diberikan Ibu kepada Mita. Kalimat pujian tersebut diucapkan Ibu untuk memberi penghargaan atas sikap Mita. Pujian tersebut membuat Mita lebih bersemangat membantu ibunya. Mita menanggapi pujian yang diberikan Ibu dengan cara mengucapkan terima kasih. Menggunakan kalimat pujian dalam percakapan. Ayo simaklah percakapan antara Jonas dan Dedi berikut ini. Hai Dedi, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membuat layang-layang bersama ayah. Cuaca saat ini sangat tepat untuk bermain layang-layang. Wah, asik sekali, Dedi. Apakah layang-layang yang sudah jadi itu buatanmu? Bagus sekali layang-layang itu. Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Iya, itu layang-layang buatanku, dibantu ayah. Apakah kamu mau ikut membuat layang-layang? Tentu saja, Dedi. Pada percakapan sebelumnya, terdapat kalimat pujian. Jonas memberi pujian kepada Dedi. Jonas memuji layang-layang buatan Dedi. Dedi merasa senang atas pujian yang diberikan Jonas. Dedi mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Saat memberi pujian, sebaiknya ucapkan dengan tulus. Saat mendapat pujian, ucapkanlah terima kasih. Perhatikan percakapan berikut. Apakah Ibu akan memasak nasi pagi ini? Tentu saja, Mei. Ada apa? Aku memerlukan air bekas mencuci beras, Bu. Airnya akan aku gunakan untuk menyiram tanaman. Wah, kamu memang pintar, Mei. Kamu selalu ingat untuk menghemat air bersih. Terima kasih, Bu. Tentu aku selalu ingat. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua. Kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi. Setelah itu, kita bisa menyiram tanaman bersama-sama. Mari, Bu. Aku senang sekali bisa belajar memasak nasi. Pada percakapan sebelumnya, terdapat kalimat pujian. Ibu memuji Mei yang selalu menghemat air bersih. Mei merasa senang mendapat pujian. Mei berterima kasih atas pujian yang diberikan Ibu. Selain berisi kalimat pujian, pada percakapan sebelumnya juga terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan tersebut yaitu, ayo kita ke dapur sekarang. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Berikut beberapa contoh kalimat ajakan. Mari kita menghemat
penggunaan air bersih. Ayo, kita bermain layang-layang. Ayolah, ikut bermain bersama kami. Membuat kalimat ajakan sesuai gambar. Ayo perhatikan gambar di samping. Contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar di samping yaitu: ayo, kita siram semua tanaman agar tidak layu. Mari kita membantu ibu menyiram tanaman di pekarangan. Ayo, kita sayangi tanaman dengan cara menyiramnya dengan rutin. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan. Langit terlihat mendung, hujan pun sering turun. Saat musim penghujan, payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Ayo perhatikan percakapan berikut. Wah, hujan mulai turun, Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu. Tidak perlu, Mei. Aku membawa payung dari rumah. Tapi aku lupa membawa payung. Pakai payungku bersama-sama saja, Mei. Hujannya tidak terlalu deras. Wah, baiklah. Kamu memang baik, Komang. Terima kasih atas pujiannya, Mei. Pada percakapan tersebut, terdapat kalimat pujian. Mei memuji kebaikan Komang. Komang merasa senang atas pujian Mei. Komang menanggapi pujian Mei. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Komang menanggapi pujian dari Mei dengan mengucapkan terima kasih. Mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Ayo simaklah percakapan berikut. Dedi, apa kegiatanmu hari Minggu kemarin? Aku diajak ayah ikut kerja bakti di lingkungan rumah kami, Jonas. Untuk apa kerja bakti? Bukankah lingkungan rumahmu sudah bersih? Walaupun lingkungan rumah kami sudah bersih, kerja bakti tetap harus dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan kami tidak banjir saat musim penghujan. Wah, kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Aku senang sekali mendengarnya. Pada percakapan sebelumnya, Jonas memuji Dedi. Jonas memberikan pujiannya dengan tulus. Dedi merasa senang dengan pujian dari Jonas. Dedi menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih. Kalimat pujian yang diberikan Jonas merupakan ungkapan kekaguman atas sikap Dedi. Menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Kalimat pujian merupakan kalimat yang menyatakan penghargaan atau kekaguman atas sesuatu. Kamu dapat menemukan kalimat pujian dalam percakapan.
Bacalah percakapan dengan saksama untuk menemukan kalimat pujian. Menuliskan kalimat pujian dari sebuah kata. Kalimat terdiri atas kata-kata yang telah disusun. Kita dapat membuat kalimat pujian dari sebuah kata yang diberikan. Kalimat pujian diberikan sebagai ungkapan kekaguman atas sesuatu. Saat memberikan pujian, ucapkanlah dengan tulus. Gunakan kata-kata yang santun. Perhatikan beberapa contoh kata dan kalimat pujian berikut. Contoh kata pintar. Contoh kalimat pujiannya: kamu pintar sekali menggambar, Jonas. Selanjutnya, kata rajin. Contoh kalimat pujiannya: Mei memang anak yang rajin membantu ibu. Berikutnya, kata baik. Contoh kalimat pujiannya: kamu baik sekali, mau menolong teman, Komang. Membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Ayo perhatikan gambar berikut. Contoh kalimat pujian yang sesuai dengan gambar tersebut adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, kamu baik sekali, mau membantu temanmu. Contoh kalimat yang kedua, kamu memang hebat, Jonas. Selanjutnya, contoh kalimat pujian yang ketiga, kamu selalu siap membantu teman yang kesulitan. Mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Kamu tentu pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian dapat membuat kita merasa senang. Mendapatkan pujian juga dapat memberikan semangat. Ayo, berilah pujian kepada temanmu secara lisan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan ungkapan terima kasih. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tidak menginginkan bencana alam terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat kemarau. Saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air. Warga yang tertimpa bencana memerlukan bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Berikut contoh ungkapan terima kasih. Contoh pertama, terima kasih sudah menolongku, Mei. Contoh kedua, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku, Jonas. Menuliskan ungkapan terima kasih. Ayo perhatikan percakapan berikut. Terima kasih, Jonas. Kamu sudah membantuku membawakan buku-buku ini. Sama-sama, Mei. Aku senang bisa membantu.
Pada percakapan tersebut, terdapat ungkapan terima kasih. May mengucapkan terima kasih kepada Jonas. May berterima kasih karena Jonas sudah membantunya. May mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ungkapan terima kasih diucapkan ketika kita mendapat bantuan atau pertolongan. Ucapan terima kasih merupakan cara kita menghargai bantuan yang telah diberikan. Bermain peran menggunakan ungkapan terima kasih. Ayo bermain peran menggunakan ungkapan terima kasih. Sebelum bermain peran, buatlah ceritanya terlebih dahulu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain peran. Yang pertama, tentukan tema atau ide pokok percakapan. Kedua, tentukan tokoh yang melakukan percakapan. Ketiga, tentukan tempat, waktu, dan situasi saat percakapan dilakukan. Menuliskan kalimat permintaan tolong. Kita pernah meminta bantuan kepada orang lain. Saat meminta bantuan, lakukanlah dengan santun. Gunakanlah kata tolong. Setelah menerima bantuan, ucapkan terima kasih. Ayo perhatikan percakapan berikut ini. Jonas, tolong bantu aku menjaga posko bersama ya. Baik, May, akan aku lakukan. Terima kasih, Jonas. Pada percakapan tersebut, terdapat permintaan tolong. May meminta tolong kepada Jonas. May meminta tolong dengan kalimat yang santun. Setelah ditolong Jonas, May mengucapkan terima kasih. Menuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Kita dapat membuat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar yang disajikan. Perhatikan hal-hal berikut. Amatilah gambar dengan seksama. Buatlah ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Tuliskan ungkapan dengan kalimat yang sederhana dan mudah mengerti. Gunakan kata tolong dan bahasa yang santun. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut contoh ungkapan permintaan tolong sesuai gambar di samping. Contoh pertama, tolong bantu ibu membersihkan lantai. Contoh kedua, tolong ambilkan sapu Siti, ibu akan membersihkan lantai ini. Contoh kalimat ketiga, tolong sapu lantai ini ya Siti, setelah itu ibu akan mengepelnya. Menentukan kalimat permintaan tolong. Selain kata tolong, kita juga dapat menggunakan kata mohon untuk meminta tolong. Bacalah beberapa contoh kalimat permintaan tolong berikut ini. Mohon untuk tidak mengganggu siswa lain yang sedang ujian. Contoh kedua, tolong ambilkan air untuk menyiram tanaman. Contoh ketiga, tolong bantu aku mengumpulkan sumbangan.